Pada video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana menulis buku dalam 30 hari. Kawan-kawan, biasanya para penulis akan membutuhkan waktu dalam menyelesaikan sebuah naskah buku, apakah itu buku yang berbentuk buku referensi, buku ilmiah, atau buku dalam bentuk novel, atau kumpulan cerpen, atau antologi puisi dan yang lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan bahas secara umum bagaimana menghasilkan buku dalam masa tidak lebih dari 30 hari. Kenapa kita membahas ini? Karena kita punya banyak waktu luang sebenarnya. Kita punya banyak kesempatan untuk menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku yang bisa dipublikasi. Setiap kita punya kisah, punya cerita di masa lalu, punya cerita yang sedang kita hadapi, punya keadaan yang mungkin bisa bermanfaat apabila di-share, ditulis lalu dibaca oleh orang lain untuk dijadikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Karena itu setiap orang sebenarnya sangat layak untuk menjadi penulis. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kadang-kadang membuat kita tidak punya waktu lain atau tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang lain secara benar-benar bisa kita manfaatkan untuk kepentingan menulis. Kita bisa lihat bagaimana di media sosial, kita yang selalu aktif di media sosial bisa bercengkrama ria dengan kawan-kawan di dunia maya, saling berbalas pesan, saling berbalas komentar. Ternyata kita punya waktu untuk itu. Kenapa untuk menulis tidak? Sebenarnya untuk menghasilkan karya tulis dalam 30 hari maksimal untuk menjadi sebuah buku, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah niat yang kuat, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat untuk menghasilkan karya tulis. Kalau kawan-kawan adalah guru atau dosen atau mahasiswa, tentu hal ini menjadi sebuah kewajiban-kewajiban dalam rangka menghasilkan, memenuhi tugas untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Kalau guru bisa menghasilkan karya tulis karena membutuhkan poin publikasi ilmiah dan karya inovatif untuk kenaikan pangkat. Nanti pada video berikutnya kita akan bahas secara khusus tentang apa sih kebutuhan guru untuk kenaikan pangkat dalam publikasi ilmiah. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan adalah seorang pekerja non guru, non pendidikan, katakanlah mungkin kawan-kawan adalah seorang pedagang, katakanlah mungkin sebagai driver kendaraan online, sebenarnya masih sangat bisa untuk menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku. Dan tidak perlu waktu panjang, hanya butuh waktu maksimal 30 hari. Caranya yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, adalah kemauan dulu. Yang kedua adalah bagaimana mengatur waktu. Kita harus konsisten mengatur waktu untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Kalau misalnya dalam sehari kita bisa mengurangi waktu tidur kita yang biasanya mungkin 5 jam atau 6 jam, kita kurangi 30 menit saja, maka waktu yang 30 menit sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menulis. Tapi betul-betul 30 menit itu untuk menulis. Setelah itu, kalau kita sudah punya kemauan yang kuat, kita bisa mengatur konsistensi waktu. Yang jelas, kita harus punya sesuatu yang akan ditulis. Kita harus punya ide yang akan ditulis. Idenya jangan muluk-muluk. Idenya jangan melambung di luar kemampuan kita. Karena setiap orang adalah ada pribadi yang punya kekhasan masing-masing. Misalnya kalau kawan-kawan guru tentunya menulis sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan.
Kalau kawan-kawan adalah karyawan di sebuah kantor, katakanlah mungkin perusahaan tempat kawan-kawan bekerja itu adalah perusahaan bisnis, ayo tulis pengalaman tentang bagaimana kawan-kawan menjadi seorang karyawan dari kantor tersebut, dari perusahaan tersebut. Karena dijamin hal-hal itu bermanfaat bagi orang lain ketika orang lain membaca pengalaman yang kita miliki. Kalau misalnya kawan-kawan adalah driver ojek online misalnya, kawan-kawan bisa menyempatkan waktu untuk menulis pada hal-hal yang terkait dengan dunia transportasi, atau pengalaman kawan-kawan dalam mengantar penumpang, pengalaman kawan-kawan yang terkait dengan dunia mistis misalnya, karena banyak cerita kawan-kawan yang driver ojek online punya pengalaman-pengalaman mistis ketika mengantar penumpang di malam hari. Mungkin jaraknya terlalu jauh dari keramaian. Itu hal-hal yang bisa ditulis. Itu ide. Itu 3 hal-hal yang perlu kita persiapkan. Jadi ada ide. Idenya jangan melambung kemana-mana. Idenya yang sederhana saja, yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi sebenarnya sangat mudah mencari ide, asal jangan keluar dari kapasitas kita masing-masing. Setelah ada ide, tentunya kita butuh panduan untuk menulis. Nah, panduan ini yang disebut dengan kerangka karya tulis. Untuk kerangka karya tulis, ini akan memandu kita. Jadi sebelum kita mulai menulis, setelah idenya ada, kita bikin kerangkanya dulu. Jangan pikirkan judul, karena judul bisa berubah. Judul bisa muncul setelah naskah selesai. Tapi yang penting adalah topik yang ingin kita tulis. Setelah itu kita bikin kerangka bukunya. Bagian pertamanya apa, atau bagian satunya apa, atau bagian pendahuluannya apa. Setelah itu bagian 2-nya apa, bab keduanya apa. Kita bikin alurnya. Jadi sebenarnya menghasilkan sebuah karya tulis bukan hal rumit bagi setiap orang. Dari hari ke hari, selama 30 hari, apapun yang bisa kita tulis, apapun yang kita uraikan dari ide yang sudah kita miliki, tentunya akan menghasilkan sebuah naskah yang sangat luar biasa. Oke, mungkin hal-hal seperti itu bisa kita bagi informasi. Kalau saya menulis novel seperti ini, Senandung Cinta Aisyah juga novel budaya yang saya tulis. Kalau ini adalah novel dengan judul Antara Rabat dan Jakarta, sebuah kisah romantisme budaya antara Indonesia dan Maroko. Di dalam novel ini selain ada romantisme antara 2 orang kekasih, juga bercerita tentang kekayaan khasanah budaya yang kita miliki di Indonesia dan beberapa khasanah budaya yang ada di Maroko. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau dirasa bermanfaat silahkan di-share, tapi jangan lupa di-subscribe dulu channel kita ini supaya bisa berkembang untuk berbagi informasi kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.